Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi bersama teknisi idola ya. Dan di video kali ini saya akan membahas cara mengatasi HP Xiaomi ya, khususnya Xiaomi yang berchipset Qualcomm, untuk mengenangani bagaimana cara memperbaiki HP Xiaomi yang tidak ada sinyal ya. Jadi di sini saya akan berikan tahap-tahap yang harus dilakukan ketika HP Xiaomi tidak ada sinyal. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan klik subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, tidak seperti BPJS ya. Subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita lakukan yang langkah pertama ya, yang paling utama, yaitu kita ganti dulu kartu ya. Kalau kartu masih diganti juga masih tidak ada sinyal, kita cek dulu email ya. Kita cek email dan di sini email bagus ya. Dan di sini saya menggunakan HP yang memang normal ya, jadi emailnya juga ada keluar. Biasanya kalau email nul bisa juga mengakibatkan HP tidak ada sinyal ya, khususnya untuk HP Xiaomi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke tentang ponsel ya. Dan biasanya untuk versi kernel ya ataupun baseband, kalau kosong baseband 0 ya, itu mengakibatkan juga sinyal tidak ada. Dan di sini kita bisa lihat versi kernel bagus ya. Dan ini saya tegaskan lagi, ini adalah HP normal ya. Saya hanya menjelaskan tips-tipsnya ya ketika HP tidak ada sinyal. Dan untuk tahap selanjutnya kita akan cek radio ya. Kita cek radio, ketik bintang pagar 4636 pagar bintang ya. Di sini kita akan cek informasi telepon 1 ya, yang bagian atas kita cek radionya apakah aktif atau tidak ya. Untuk HP normal harusnya ini radio aktif ya. Kita bisa lihat di sini radio aktif. Dan untuk HP yang tidak ada sinyal biasanya ada juga yang radio itu tidak aktif dan kita harus mengganti IC. Biasanya yang harus diganti itu IC WTR ya. Kalau di Xiaomi biasanya IC WTR 2965 yang sering diganti ketika HP tidak ada sinyal ya. Jadi di sini radionya kita bisa lihat ya, daya radio seluler aktif, dan ini menandakan HP Xiaomi ini bagus ya, sinyalnya bagus. Nah, untuk IC WTR di sini saya akan perlihatkan ya, ini adalah blok dari sinyal ya, dan ini adalah IC WTR yang sudah dicabut. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk bentuk IC-nya kotak dan agak bening ya. Untuk IC WTR biasanya kalau radio non aktif biasanya saya langsung eksekusi IC WTR diganti ya. Dan sudah beberapa kali untuk pergantian IC WTR biasanya langsung bagus ya, sinyal langsung naik kembali. Dan di sini saya langsung saja jelaskan ya. Di sini adalah IC RF ya. Di sini bagian IC RF dan di sini adalah bagian IC PA ya. Dan untuk menentukan blok sinyal biasanya kita lihat di bagian pinggir ya. Ini adalah jalur untuk antena ya. Biasanya di jalur antena ini di bagian pinggirnya adalah blok IC sinyal. Kabel sinyal yang putus biasanya akan mengakibatkan HP tidak ada sinyal ya, ataupun HP menjadi sinyalnya itu tidak full ya. Jadi biasanya ini saya lakukan penjamperan. Di sini kita jumper langsung ke bawah ke bagian dari antena ya, antena yang di bawah langsung saja kita jumper ya. Ini biasanya kasus apabila sinyal tidak penuh ya, ataupun sinyal itu naik turun, kita bisa lakukan penjamperan. Dan di sini untuk IC WTR biasanya dilakukan ketika sinyal tidak ada ya, baik sinyal 4G, 2G ataupun 3G tidak ada dan radio non aktif ya, seperti tadi ya. Dicek radionya, kita langsung eksekusi WTR. Dan untuk ini IC PA ya. Biasanya IC PA ini kalau sinyal 2G ya ataupun sinyal 2G-nya tidak ada, berarti kita harus melakukan pergantian dari IC PA ini ya. Biasanya IC PA ini untuk proses telepon. Jika internet lancar tetapi tidak bisa nelpon, biasanya IC ini yang diganti ya, IC PA-nya. Dan untuk yang terakhir ini adalah IC yang pinggir ya. IC yang pinggir ini adalah IC RF yang biasanya ketika tidak ada 4G ataupun tidak ada 3G ya.
Jadi ketika sinyal tidak keluar 4G ataupun tidak keluar sinyal 3G, kita harus mengganti ataupun bisa merehot dulu ya. Bisa digoyang dulu untuk IC RF-nya, ataupun setelah digoyang masih tidak keluar sinyal 4G ataupun 3G-nya, bisa diganti ya untuk IC RF-nya. Dan sebelumnya mohon maaf ya untuk yang tadi ya, ketika IMEI bagus dan baseband juga bagus ya, versi kernel bagus tetapi sinyal masih tidak ada, kita bisa melakukan terlebih dahulu tahap flashing ya, ataupun kita bisa flash bagian modemnya saja ya. Dan apabila setelah di flash modem ataupun di full flash ya masih tidak ada sinyal, nanti kita baru ke tahap hardware ya, yaitu bongkar HP-nya dan kita cek IC-IC yang tadi sudah saya jelaskan ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video teknis idola selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses teknisi pemula.